Parah gila, budak pemuas syahwat para petinggi negara. Syahwat merupakan sebuah keinginan atau dorongan yang muncul dari dalam diri seseorang untuk meraih sesuatu yang membuat dia senang. Jenis syahwat bermacam-macam, bukan hanya yang berkaitan dengan seks, melainkan juga materi, kedudukan, dan lain-lain. Syahwat seks ini dianggap tabu ketika dikaitkan atau dilakukan oleh pejabat atau para petinggi negara. Ya, diinformasikan terdapat pasukan khusus dari unsur wanita untuk jadi budak pemuas syahwat para pejabat dan petinggi negara di Korea Utara. Republik Rakyat Demokratis Korea atau Korea Utara adalah sebuah negara di Asia Timur yang meliputi bagian utara semenanjung Korea. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Pyongyang. Zona demilitarisasi Korea menjadi batas antara Korea Utara dan Korea Selatan. Sungai Amnok dan Sungai Tumen membentuk perbatasan antara Korea Utara dan Tiongkok. Sebagian dari Sungai Tumen di timur laut merupakan perbatasan dengan Rusia. Penduduk setempat menyebut negaranya Pukkoson, sementara penduduk Korea Selatan menyebutnya sebagai Bukan. Beberapa bulan yang lampau, terdapat sekian media Indonesia mengulas tentang gadis-gadis remaja yang dijadikan budak seks yang dilakukan oleh rezim pemimpin Korea Utara atau Korut, Kim Jong-un. Namun pada kenyataannya budak seks yang dipelihara oleh pemerintahan Korut ini sudah mulai menyeruak ke media internasional sekitar tahun 2016 silam. Budak pemuas syahwat di Korut ini terkenal dan dijuluki sebagai Gipumjo atau Kipumjo, dan apabila diterjemahkan menjadi pleasure squad atau grup pemberi kebahagiaan. Nyatanya pleasure squad ini sudah eksis sejak rezim Kim Il Sung hingga sekarang. Sekian banyak sumber menyebutkan bahwa tradisi perekrutan Kipumjo setidaknya sudah ada sejak tahun 1978, yaitu saat masa pemerintahan pemimpin pertama Korea Utara, Kim Il Sung. Pendiri Korut meyakini bahwa melakukan hubungan seksual dengan wanita muda bisa meningkatkan kekuatan hidup serta kemampuan seksualnya. Lalu kemudian tradisi Kipumjo ini diturunkan ke anaknya, Kim Jong Il. Namun Kipumjo sempat dibubarkan lantaran adanya masa peringatan kematian selama 3 tahun setelah wafatnya Kim Jong Il pada tahun 2011 lalu. Setelah lama vakum, sekitar April 2015, Kim Jong Un dilaporkan membentuk kembali Kipumjo. Untuk menjadi pleasure squad, salah satu syaratnya adalah remaja perempuan yang masih dan wajib perawan. Disumberkan dari pemberitaan surat kabar ternama Korea Selatan, Chosun Ilbo, pemerintahan Korut kerap mengambil gadis-gadis sekolah yang berusia antara 13 hingga 15 tahun ke atas untuk dijadikan sebagai pleasure squad. Mereka diminta untuk menandatangani sebuah perjanjian untuk merahasiakan identitas mereka. Menariknya, sebelum diberi pelatihan, gadis-gadis Kipumjo terlebih dahulu harus menjalani sebuah tes medis yang menyatakan bahwa mereka masih perawan.
Mantan anggota Kipumjo sekaligus pembelot Korut, Mi Hyang, bersaksi bahwa saat ia berusia 15 tahun, ia diambil dari ruang kelasnya oleh para pihak militer. Sebelum dikirim menjadi pelayan Kim Jong Il, ia terlebih dahulu ditanya tentang keperawanannya. Syarat lain untuk menjadi pleasure squad, gadis Kipumjo tidak boleh lebih dari 165 cm tingginya. Mi Hyang juga menuturkan bahwa lantaran Kim Jong Il bertubuh pendek, maka salah satu syarat gadis Kipumjo adalah tidak boleh lebih dari 165 cm. Selain itu, calon anggota Kipumjo juga diharuskan untuk bertubuh mulus, alias tidak boleh ada bekas luka atau cacat. Tidak berhenti pada hal itu saja, suara mereka juga harus lembut dan feminim. Namun, dalam perekrutan terbaru ala Kim Jong-un, media Chosun Ilbo melaporkan bahwa calon anggota Kipumjo haruslah cantik dan tinggi. Para pasukan gadis perawan ini digaji hingga diberi imbalan menikah dengan pejabat militer. Para Kipumjo nantinya akan bertugas untuk melayani pejabat pemerintah serta memberikan hiburan seperti menyanyi, menari, hingga memijat. Layaknya pegawai yang bertugas pada negara, gadis-gadis Kipumjo nantinya juga akan mendapatkan berbagai imbalan menarik. Beberapa media menyebutkan para anggota Kipumjo akan dibayar sekitar 4.000 US dollar atau setara dengan 56,6 juta setelah layanan mereka selesai. Tidak hanya itu, mereka juga dilaporkan akan menerima hadiah-hadiah lainnya hingga kado berupa peralatan rumah tangga. Kemudian, bagi yang sudah pensiun dan menginjak usia 20 hingga 25 tahun, anggota Kipumjo yang berpenampilan menarik biasanya akan dinikahkan dengan para perwira hingga para jenderal militer Korut. Pasukan khusus pemuas beranggotakan sekitar 2.000 perempuan muda. Banyak sumber melaporkan bahwa untuk membentuk Kipumjo, pemerintah Korut setidaknya membutuhkan sekitar 2.000 perempuan muda. Ribuan gadis-gadis muda ini diambil dari sekolah atau langsung dari sebuah keluarga. Selama penunjukan, gadis-gadis ini tidak berani mengajukan keberatan lantaran adanya ancaman eksekusi atau penjara jika nekat menolak. Namun, dalam laporan juga disebutkan bahwa gadis-gadis tersebut terkadang tidak hanya dilatih untuk melayani para pejabat, tetapi juga dikirim untuk menjalani pelatihan militer. Alhasil, beberapa regu Kipumjo kerap berakhir menjadi pengawal pemerintahan. Itulah beberapa fakta menarik Kipumjo yang dibentuk oleh pemerintahan Korut untuk melayani pemimpin serta para pejabat elit di negaranya.